Lingkungan hidup adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita untuk menjaga dan merawatnya. Dalam lingkungan KBG, kepedulian umat terhadap kebersihan dan keasrian lingkungan bukan hanya sebagai tugas sosial saja, tetapi itu merupakan wujud nyata iman kita yang kita hayati secara bersama-sama. Untuk memulai kegiatan katekesi kita pada kesempatan ini, marilah kita mengawalinya dengan lagu pembuka. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan katekesi. Tuntun dan bimbingilah kami dalam proses kegiatan ini agar kami semakin menyadari akan pentingnya menumbuhkan lingkungan yang bersih dan asri. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati serta pikiran kami semua agar dalam proses katekesi ini dapat berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Oke, mama-mama sekalian dan mama-mama dan saudari-saudari sekalian, agar kita memahami secara lebih mendalam tentang tema katekesi kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita. Sebuah lingkungan kecil mengubah wajah kami. Di sebuah paroki di Keuskupan Buteng, terdapat satu KBG yang bernama KBG Santo Yosef. Selama bertahun-tahun, halaman kapela tampak tidak terawat, di mana rumput tumbuh liar, sampah plastik sering berserakan setelah pertemuan, dan selokan di sekitar jalan kecil mudah tersumbat saat hujan deras. Umat merasa lingkungan mereka bisa saja tidak terlalu buruk, tetapi juga tidak benar-benar terawat. Segalanya berubah ketika pastor paroki mengajak seluruh KBG mengikuti gerakan Gereja Peduli Lingkungan yang saat itu sedang ditekankan oleh keuskupan. Gerakan ini merupakan bagian dari implementasi ajaran Laudato Si, ensiklik Paus Fransiskus tentang perdebatan ekologis. Dorongan itu membuat koordinator KBG mulai memikirkan langkah kecil yang mungkin dilakukan. Suatu hari dalam pertemuan bulanan, seorang ibu bercerita bahwa sampah di halaman kapela sering membuat malu tamu yang datang menghadiri doa arwah dan kebangkitan dan kebaktian keluarga. Cerita sederhana itu menggugah hati umat. Mereka sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal kesaksian iman. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan aksi bersih lingkungan setiap minggu pertama, termasuk membersihkan halaman kapela, menanam bunga, serta menata pot dan tanam obat keluarga. Bapak-bapak membersihkan selokan dan memperbaiki pagar sederhana di depan kapela. Para OMK membuat spanduk kecil dan tuliskan lingkungan bersih adalah ungkapan iman kita. Ternyata perubahan ini memberi dampak yang nyata, di mana wajah kapela menjadi asri, rapi, dan nyaman. Warga kampung sekitar yang bukan anggota KBG ikut melihat perubahan itu dan merasa tergerak. Lebih dari itu, umat merasa bahwa merawat lingkungan ternyata memperkuat kebersamaan.
mereka tidak lagi melakukan pembersihan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk cinta terhadap tempat mereka beribadah dan tinggal. Semangat merawat ciptaan akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup umat KBG. Itu saja cerita singkatnya. Dan apakah cerita ini sudah kita bisa pahami bersama atau perlu dibacakan kembali? Sudah. Jika kita sudah memahaminya, ada beberapa pertanyaan penuntun yang akan kita jawab sebentar. Oke, mama dan saudari-saudari sekalian, setelah kita mendengar cerita di atas tadi, siapakah tokoh utama dari cerita di atas dan apa yang mereka lakukan? Terima kasih fasilitator. Jadi mama di sini jadi yang mama tangkap tadi yang ini ceritakan itu tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut tadi itu para umat KBG dari Santo Yosef dan juga para pastor paroki dan umat dari KBG tersebut. Terima kasih Mama. Jawabannya sudah sesuai Mama dan saudari-saudari dari cerita di atas tadi. Apa saja yang mereka lakukan? Jadi saya mungkin anak terima kasih fasilitator yang sudah bawa PTKC malam hari ini di sini. Jadi tadi sudah bacakan tadi itu ceritanya. Jadi apa yang mereka lakukan tadi pemahaman saya tadi yang mereka lakukan itu dari KBG Santo Yosef tadi yang mereka lakukan dari mungkin membersihkan lingkungannya mereka setelah mereka mendengar cerita atau apa tadi awal tadi mereka tergerak hati untuk membersihkan lingkungan KBG-nya mereka juga yang awalnya tadi kotor. Baik, terima kasih Mama. Mungkin dari mama-mama yang lain. Dari saya Kakak berdasarkan cerita yang sudah kami dengarkan, saya menyimpulkan bahwa mereka melakukan kegiatan bersih-bersih itu berawal dari mereka sadar bahwa kebersihan itu penting. Kalau mereka sadar bahwa kebersihan itu penting, mereka langsung mengambil tindakan atau aksi nyata setelah mereka tahu. Mereka tahu itu bukan saja disimpan di otak, bagaimana mereka menggerakkan hati mereka, tindakan mereka, dan bersama orang-orang bekerja sama untuk membersihkan lingkungan di KBG mereka. Itu saja dari saya Kakak. Terima kasih Kakak. Dari jawabannya mungkin dari kakak lain dan juga mama-mama sekalian. Baik, terima kasih Ibu. Tadi di sini di sebuah paroki bapak-bapak membersihkan selokan, lalu dilanjutkan dengan memperbaiki pagar yang ada di depan kapela. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih kakak. Yang dimana tadi sudah dijawab oleh beberapa mama tadi. Yang mereka lakukan di sini membersihkan halaman kapela, memperbaiki selokan. Baik Mama, terima kasih atas jawabannya tadi. Dari cerita di atas juga tadi, mengapa umat memutuskan untuk melakukan aksi bersih di lingkungan setiap minggu pertama. Tidak membuang pada tempatnya, maka orang sana memutuskan untuk membersihkan kapela setiap minggu supaya kapelanya tidak terbersih dan nyaman. Terima kasih jawabannya.
Mungkin dari mama yang baju hitam mungkin ada jawaban, atau dari kakak-kakak sekalian. Dari saya anak, berdasarkan cerita tadi, yang saya dengar satu kata saja bahwa mereka malu dengan keadaan KBG mereka yang begitu rombol atau lingkungan kepala yang begitu rombol dan kotor. Saya sangka malu itu sebuah rasa yang pertama kali bahwa orang itu sadar. Malu itu bukan hal yang harus ditakuti, tapi melihatnya dari sisi positif. Itulah yang harus kita petik seharusnya. Mereka menemukan kesadaran untuk membersihkan lingkungan, dan mungkin juga karena melihat dampak dari kerusakan lingkungan, sehingga kita tergerak untuk membersihkan lingkungan kita lebih baik. Itu saja. Terima kasih jawabannya Mama. Mungkin ada jawaban dari kakak lain atau dari mama-mama sekalian. Baik, setelah mama-mama sekalian dan juga kakak-kakak sekalian yang sudah menjawabkan tadi pertanyaannya, dari cerita di atas yang sudah kita dengar tadi secara bersama-sama, pesan apa yang kita petik dari cerita tersebut? Setelah kita mendengarkan tadi ceritanya dan juga jawaban-jawaban dari mama-mama, apa pesan yang ingin kita petik dari cerita tersebut? Terima kasih fasilitator. Dari cerita yang Umi sampaikan tadi, itu menurut mama pribadi itu pesannya itu bagaimana kita kalau umat KBG ini seharusnya harus bisa jaga kebersihan di lingkungan KBG supaya apa? Jadi supaya tidak kotor tadi, seperti yang dalam cerita itu yang di KBG Santo Lukas seperti tadi, di mana abalnya itu kotor, habis itu banyak sekali tempat untuk sarang penyakit karena banyak sampah. Tapi memang penting sekali kesadaran untuk bagaimana membersihkan lingkungan KBG. Jadi mungkin pesannya yang mama dapat dari cerita yang Umi Fasilitator sampaikan itu, kita harus menjaga secara bersama itu kebersihan lingkungan KBG supaya itu juga demi kebaikan kita bersama, agar lingkungan KBG kita dengan tetangga atau dengan sekitar itu bisa bersih, supaya kita juga nyaman tinggal di tempat tinggal. Terima kasih Mama, itu jawabannya sangat menarik. Mungkin ada jawaban, mungkin ada pesan-pesan lain dari mama-mama sekalian. Tadi mama-mama sekalian dan juga saudara-saudari sekalian yang sudah menjawabkan tadi pertanyaannya, di mana dalam kehidupan lingkungan KBG kita harus saling memperhatikan lingkungan kita serta menjaga dan merawatnya, karena itu merupakan sebuah wujud nyata iman kita dalam kehidupan KBG. Mama-mama dan juga saudari-saudari sekalian, setelah kita bersama-sama tadi mendalami situasi konfliknya secara bersama. Sekarang mari kita semua menimba inspirasi dari kitab sucinya. Saya minta dari mama-mama, salah satu dari mama untuk membuka kitab Kejadian bab 2 ayat 15-20. Bacaan dari kitab Kejadian. Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk
dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia memainkannya dan seperti mana yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik mama-mama sekalian, sudah kembali. Kita tadi sudah mendengarkan bersama-sama sabda Tuhan. Mungkin dibacakan atau dipertegaskan kembali berkaitan dengan bacaan tadi. Baik mama-mama sekalian, tadi kita sudah secara bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mungkin kita perlu membacakan sekali lagi. Jika memang kita belum paham. Ya, anak perlu dibacakan sekali lagi. Itu mama tadi ada gosip dari mama di sebelah, jadinya mama kurang paham apa tadi maksud yang dibacakan. Sampai mana? Dari mana sampai mana? 15 dari ayat 15 sampai 20. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Terima kasih Mama. Baik, terima kasih Mama. Dari sabda Tuhan yang kita dengar tadi, akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penuntun yang akan memperdalam kita punya tema. Dari sabda Tuhan yang telah kita dengar tadi, apa makna dari perintah Tuhan Allah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden? Kepada Mama yang baju putih. Baik, terima kasih kepada anak Andi yang telah memberikan pertanyaan kepada kami semua. Makna dari bacaan tadi yaitu perintah dan mengusahakan dan memelihara taman, berarti manusia di sini dipanggil untuk mengembangkan ciptaan dan cara yang bijaksana. Manusia juga dapat menjaga kelestarian ciptaan dan merawatnya sebagai tugas suci yang dipercayakan Allah. Terima kasih Mama. Terima kasih tadi Mama. Mungkin dari mama-mama yang lain atau kaidaku mungkin Mangga boleh jawaban selain dari Mama tadi. Dari bacaan yang sudah kami dengarkan tadi anak,
jadi maknanya tadi anak tidak tahu ini menurut saya maknanya dari bacaan ini dari bagaimana murid Yesus perintah tengah manusia pertama tengah ITH anak ayah bacaan itu relevan apalah tengah ITH oleh atau dedek lemuri jadi dah makna anda coba IT sebagai manusia harus nganceng menjaga apa tak boleh dedek lemuri atau boleh pandela muri Yesus jadi itu kudu merusak IT tetapi kudu menjaga dan melestarikan itu semua ayah oleh kitab suci ya oleh kejadian bu mengahun cipta manusia ho cara anak tebaya litehot sekolah bahwa segambar dan serupa dengan Allah jadi mungkin kudu selaras apa hot tembun murid enggak jadi maknaan bo menurut mama enggak mereka rusak apa hot kuliah dedek agung kuliah pandai murid. Terima kasih Mama. Mungkin mangapule oleh mai si mama agu kaedahku. Secara bersama tadi mungkin manga ayat oleh mai kitab suci Hobo atau menurut iten menarik. Ini manga bisa diseringkan. Baik anak Andi, ayat yang menarik menurut saya di sini di ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara, semua dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada semua makhluk hidup, begitulah namanya. Ya, Mama. Baik, terima kasih anak-anakku. Aku tertarik di ayat yang ke-18. Gotong Bodomore. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan saking sayangnya kepada kita semua atau manusia sehingga dia tidak mengizinkan untuk manusia hidup seorang diri saja. Dia menciptakan manusia yang lain agar kita hidup di dunia ini untuk saling membantu. Itu anak-anak. Salam mengakui oleh mai bawa barakku atau salam mengakui oleh mai mama barakku atau menurut tebo mga ayat dari kitab suci atau menarik. Di sini yang saya petik yang paling ingat menurut saya tidak tahu pastinya di ayat 8 tapi bagaimana dikisahkan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dan dia memberikan perintah bahwa segala buah dalam taman ini boleh kamu makan. Saya sangka hal itu yang pertama ketika disebutkan taman pasti kita membayangkan ya taman itu adalah suatu hal yang indah atau dia kan memang taman itu buah-buahan. Bagaimana Tuhan dari awal menciptakan manusia dia sudah menyiapkan segalanya untuk manusia. Manusia itu menjadi prioritas utama bagi tapi ingat alam dan manusia itu memang bahwa bumi bukan kepada manusia tetapi semua komponen di dalam bumi itu saling berkaitan. Manusia itu bukan satu-satunya pusat tapi semua setiap orang. Jadi ya sebagai manusia kita harus melihat alam itu sebagai saudara-saudari. Jangan menghakimi, jangan mengambil sumber daya alam itu dengan rakus, membahayakan dia, memerusakkan alam atau menghilangkan kita yang seperti kita terjadi sekarang. Kita menonton film berita bagaimana terjadi banjir di Sumatera itu ya lebih dominan karena lingkungan kita sih kalau kita nonton. Dan saya itu saja bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, tetapi
dengan manusia yang rakus, kita semua mendapatkan akibat dari kehidupan dari alam itu sendiri. Terima kasih Mama. Tadi jawabannya, Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk mengusahakan agar kita semua manusia ini dapat memelihara serta mengusahakan dan kita mampu hidup sesuai dengan apa yang Dia ciptakan atau yang Dia rencanakan. Oke, mama-mama dan juga saudari-saudari sekalian, dari sabda Tuhan yang telah kita dengar dan juga cerita yang sudah kita dengar tadi secara bersama-sama, mungkin mga pengalaman onemaite atas sesuai kita bo atas sesuai kita kitab suci hobo agu one cerita ta polisenya ite bo. Mungkin ini mga pengalaman dikte atas sesuai bo mama-mama tombono tahu. Kemudian aku tanya, mama, aku tong tema sesuai pengalaman aku anak ayah kejadian orang baru dulu dami anak. Soalnya ambil orang baru tak anak. Aku ini anak yang bawa politeneng misalnya otong politeneng tong barang sot beli misalnya barang-barang orang main dah kurus otong plastik isi bungkusan masak koso kuri tuga bungkusan si etong kuri tuga mah kule jajan dero entong nah kadang anak ga nah helas kan tema oke di tempat sampah jadi demi kolin gitu tong ga tiba-tiba datang hujan anak datang hujan tergenanglah bagian bolo nih main bardani jadi enggak kami tergenang itu setengah mati oleh kami enggak kabe atta pol itu berkirun oleh kami aku jauh tong kehidupan dia bersih itu jadi mungkin itu pengalaman aku anak so tema jaga kebersihan itu oke sembarang ke sampah bukan pol itu boleh tema anak dia apa tak boleh pakaian tema pakaian sebenarnya tempat sampah anak saya ikut kaku nyakit hela nyakit itan mata itu kena pas usah enggak Baalo baik tahu mau boleh pandai tergenang baik itu tema bersih selokan yang kita beda anak jarang kita bersih ngasang selokan jadi gak tergenang mau boleh onem baru mangan deh boleh ngasang rahawan yang kain kilo. Terima kasih Mama, pengalaman yang sangat menarik kita udah demo juga. Mungkin mga kule pengalaman udah baite udah mama Ivot atau udah KE asidaku mungkin mga kulit pengalaman ya tobo mga sampah plastik atau misalnya beli baju beli baju baru terus sampah plastik oke ketebak ya tombo noos lah. Baik, dari saya ambil dari bacaan Injil tadi, ambil dari ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung yang di udara dan segala binatang di air, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan yang dia. Pengalaman saya, kebetulan di saya punya rumah itu banyak binatang pemeliharaan dan yang paling utama itu anjing. Kebetulan Ami polutan tengah sangga acu so tapi ono main tengah sang situ bukan berarti Ami anggap acu situ kurut penolong Ami untuk itu tapi Ami anggap ise sebagai binatang kurut rantang kain hanang koin yang baru kurulan catatan. May jawaban di Mama tadi mungkin mga kule one may ACKE agua mama masalah mga kule pengalaman atas sesuai bo one cerita liot dengan ite pertama bo agu sakat. Terima kasih Bu pengalaman dari Mama karena itu merupakan sebuah penghargaan kita kepada Tuhan di mana Dia menciptakan segala isinya bumi ini dan kita di sini dituntut untuk menjaga dan memelihara serta menghargainya. Dan oneme Mama atau tetelun Bo oneme pengalaman hoga bahwa di sekolah banyak anak-anak yang
membawa botol minuman ke sekolah yang dapat menyebabkan di mana anak-anak di sini membuang sampah sembarangan. Nah, pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa orang tua di sini harus lebih memperhatikan anaknya dan menjadi teladan pertama bagi anak-anak. Oke, mama-mama dan juga ACK edaku, setelah itu senget bo pengalaman-pengalaman, boleh juga pesan-pesan atau sampaikan ite bo. Terus untuk agar kegiatan katekese kita tidak cukup sampai di sini dan juga agar katekese kita dapat hidup dalam lingkungan KBG, kudut ite ngance mewujudkan lingkungan ite dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dalam lingkungan KBG. Ada beberapa aksi konkret atau rencana tindak lanjut ite ngrolon kudut ite mangan kudut ite nganceng jaga ite tanah linoho lingkungan agar sesuai apa yang diciptakan oleh Allah. Baik, terima kasih Ana waktu latanganku. Daku nanaga ho itelen berpesan sangger tahun ite hono ite harus beang one tempat khusus diha pertama nggak di banjir siobo manga apa sungasang bau siop ta anak situ jadi situ. Ya anak, Dari saya fasilitator, ini berkaitan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari dalam diri. Saya lebih menceritakan tentang kehidupan anak sekolah, karena pembentukan karakter mau kebersihan, kerapian, iman dan segala macam juga bisa dibentuk di sekolah, bukan hanya di rumah. Karena sekolah juga itu lembaga pendidikan formal. Satu hal yang mau saya tekankan bahwa ya akan terlihat sekali jika anak-anak di rumah tidak dibiasakan untuk membersihkan lingkungan atau membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur di pagi hari. Itu akan nampak perbuatannya dia juga di sekolah. Bagaimana dia membuang plastik jajannya sembarangan, membuang kaleng minuman bekas itu sembarangan. Seharusnya sebagai orang tua untuk hidup itu lebih ramah lingkungan, harus bisa menyiapkan botol minum agar anak bisa menggunakannya berulang kali, bukan menggunakan aqua, karena itu kan satu kali pakai. Karena kalau berkali-kali pakai itu sudah tidak sehat lagi. Saya sangka yang paling penting di sini kita kan hidup dalam berkeluarga. Bagaimana kita mendidik anak itu untuk melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan itu harus ramah terhadap lingkungan. Penggunaan tisu itu tidak ramah lingkungan. Lebih baik membiasakan diri dengan menggunakan sapu tangan yang memang walaupun jadul, tapi itu lebih ramah lingkungan. Setelah itu ya itu kurang lebih hal-hal yang paling dekat dengan kita, bahwa bagaimana kita melihat segala sesuatu itu yang penting baik untuk saya, tidak peduli bahwa yang lain itu bisa merugikan orang lain, lingkungan dan sesama. Saya sangka demikian bagaimana kita memberikan pendidikan terhadap anak mulai dari rumah. Konsep pemahaman itu dibentuk dan orang tua harus bisa memberikan contoh dan teladannya baik sehingga anak bisa ikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Itu dari saya saya kembalikan. Terima kasih Mama, pengalaman atati Tebo, pengalaman onemai Mama pertama Bo, bahwa ini politeneng di Mama Bo sering sampah sehingga terjadi sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena dibawakan oleh arus hujan. Dan yang kedua jawaban oleh Mama kedua juga bahwa manga baru tinggal atau piara hewan-hewan atau cipta demorin. Nah, piara hewan itu boga ite tengasang bukan berarti go boga ise. Terima kasih Bu pengalaman dari Mama, karena itu merupakan sebuah penghargaan kita kepada Tuhan, di mana Dia menciptakan segala isinya
bumi ini, dan kita di sini dituntut untuk menjaga dan memelihara serta menghargainya. Dan oneme mama atau tetelun bo oneme pengalaman hoga bahwa di sekolah banyak anak-anak yang membawa botol minuman ke sekolah yang dapat menyebabkan oneme pengalaman di mama tetelun bo bahwa itu gaone konteks sekolah di mana anak-anak di sini membuang sampah sembarangan. Nah, pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa orang tua di sini harus lebih memperhatikan anaknya dan menjadi teladan pertama bagi anak-anak. Oke, mama-mama dan juga ACK edaku, setelah itu senget bo pengalaman-pengalaman, boleh juga pesan-pesan atau sampaikan itebo. Terus untuk agar kegiatan katekese kita tidak cukup sampai di sini dan juga agar katekese kita dapat hidup dalam lingkungan KBG, kudut ite ngance mewujudkan lingkungan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dalam lingkungan KBG. Ada beberapa aksi konkret atau rencana tindak lanjut ite ngrolon kudut ite mangan kudut ite nganceng jagal ite tanah lino hoo lingkungan hoo agar sesuai tindakan agar sesuai apa yang diciptakan. Baik, terima kasih Ana. Waktu latanganku. Naku nanaga ho itelen berpesan sangker tahun ite hotno. Ite harus oke bean one tempat khusus diha tanta manga di se banjir siobo manga apa sunasang bau siop ta anak situ. Dari situ. Dari saya Nu, sekarang kan musim hujan. Alangkah baiknya bagaimana kami dalam lingkungan kami ini membersihkan got bagian depan ini terlalu penuh dengan tumpukan sampah. Karena ketika hujan datang pasti otomatis tersumpat. Saya harap mungkin minggu ini atau besok atau lusa kami akan membersihkan itu bagian depan. Saya sangka itu yang lebih konkret lagi, Mama. Silakan. Itu dari saya. Oke, Mama, one mai tawaran dite buga untuk kedepannya. One mai tawaran-tawaran di si Mama buga. Apakah ite setuju tahun? Setuju. Ngace Setuju tahun kami ya. Anak itu setuju lami. Ayat tunga, sampah hius apa segala macam itu benar. Anak atau kayak ngone beho. Kena oke ba kata sampah. Tema bayan ko niya tempat sampah tatu. Oke, Mama, one mai rencana tindak lanjut ite hoboga, semoga ite ngace mewujudkan hitung rolon. One mai tawaran-tawaran di si Mama boga. Apakah ite setuju tahun? Setuju. Ngace setuju tahun kami ya. Anak itu setuju lami. Ayat tunga, sampah hius apa segala macam itu benar. Anak atau kayak ngone beho. Kena oke ba kata sampah. Tema bayan ko niya tempat sampah tatu. Oke, Mama, one mai rencana tindak lanjut ite hoboga, semoga ite ngace mewujudkan hitung rolon. Atau untuk mama-mama yang sudah memberikan pengalamannya tadi untuk membawa kita dalam doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Terima kasih atas bumi yang kami tinggali ini. Semoga kami bisa berbakti kepadamu dengan memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan. Marilah kita mohon Ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan kepada kami. Semoga ya Tuhan, kami sebagai umat di KBG ini dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan,
dengan terang sabdamu yang sudah kami dengar dan kami dalami bersama, agar kami bisa membangun dan bertumbuh iman yang bertanggung jawab atas ciptaan-Mu. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri, Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Langkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya dan cerah. Dinding kaki jauh burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin.